Benar ya? Oke, ke pertemuan 5 dan kalau kalian perhatikan di RPS yang di awal saya sampaikan itu adalah pembahasannya tentang fungsi ya. Dan untuk PPT itu bisa kalian langsung download di LMS ya PPT-nya. Sudah terlihatkah PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Suara Ibu terdengar jelas kan ya suaranya? Jelas, Bu. Oke, mohon diperhatikan teman-teman semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5 untuk materi kalkulus diferensial dengan pembahasan terkait tentang fungsi ya, pengertian fungsi dan nanti ada beberapa saya saya buka terlebih dahulu. Kalau ada yang sudah punya buku kalkulus diferensialnya, ini mungkin saya stop share dulu. Saya yang nge-share-nya yang ini dulu. Sebentar ya. Oke, kalau ada yang sudah punya bukunya, yang kalkulus diferensial, mungkin bisa dibuka halaman 37 terkait tentang fungsi ya. Jadi nanti eh, apa eh, saya bahas dulu tentang definisi fungsinya terlebih dahulu, bahwa nanti kalau eh, sudah definisinya sudah selesai, saya ambil dari buku kalkulus diferensial, saya lanjut ke PPT yang bisa kalian download di LMS ya. Jadi kita match ya, di match gitu ya, di uh, gabung antara buku kalkulus diferensial dengan PPT gitu ya. Oke teman-teman semua, saya langsung ya, hari ini kita bahas tentang definisi dan pengoperasian fungsi gitu ya. Nah, kalau di buku kalian itu ada di bab 3 ya, masuk ke bab 3. Nah, kita pahami dulu konsep dari definisi fungsi itu seperti apa, gitu ya. Oke, kita sama-sama di sini memahami bahwa konsep suatu fungsi adalah salah satu konsep paling mendasar dalam ilmu matematika. Dan konsep tersebut memegang peranan yang sangat luas dalam matematika. Dia sangat luas ya. Dalam matematika, fungsi merupakan relasi, gitu ya. Relasi bisa juga kalian sebut sebagai hubungan ya, hubungan atau relasi khusus yang sering juga disebut dengan relasi fungsional. Karena tidak semua relasi merupakan fungsi, bisa dipahami ya. Tidak semua nama yang punya bukunya mungkin bisa digarisbawahi bahwa tidak semua relasi itu merupakan fungsi, gitu ya. Suatu relasi antara A dan B disebut fungsi apabila setiap unsur anggota himpunan A sebagai domain dipasangkan tepat satu unsur anggota himpunan B sebagai kodomain gitu ya. Jadi di dalam kalau kalian waktu belajar di SMA itu kan ada yang namanya diagram Venn gitu ya. Ada himpunan gitu ya, dua himpunan, himpunan A dan himpunan B gitu ya. Nah, yang ada domain, ada kodomain gitu ya. Lalu ada eh, apa sih namanya? Hasil dari Friends. menghubungkan antara domain dengan kodomainnya gitu ya. Nah, di sini kita anggap bahwa himpunan A itu kita anggap sebagai domain yaitu daerah asal gitu ya. Lalu kodomain itu adalah daerah lawan gitu ya. Atau kita bilang di sini adalah himpunan B ya di kodomainnya. Nah, secara matematis fungsi f dari x ke y disimbolkan dengan fungsi f x menuju y gitu. Jadi di domain atau di himpunan A gitu ya.
kita pasangkan tepat satu ya ke kodomain atau daerah lawan gitu ya, atau di sini himpunan B atau himpunan Y gitu ya, di mana bentuknya dapat berupa fungsi linier gitu ya. Bisa bentuknya fungsi linier, bisa bentuknya fungsi kuadrat, bisa bentuknya fungsi eksponensial gitu. Bisa bentuknya fungsi logaritma dan bahkan lebih gitu ya. Jadi bermacam-macam nanti ketika dipasangkannya gitu ya. Nah, bila dibuat grafiknya untuk menggambarkan pola hubungan antara himpunan X dan Y gitu ya, maka gambar grafiknya akan berbeda-beda sesuai dengan nama dan jenis fungsi yang disebutkan tadi gitu ya. Jadi akan dipasangkan gitu ya, menggambarkan pola hubungan antara X dan Y, gambar grafiknya ya gitu, tapi tergantung dari apa yang disuruh di dalam kalimat tersebut gitu ya. Nah, fungsi dalam istilah matematika itu merupakan pemetaan gitu ya setiap anggota sebuah himpunan, dinamakan sebagai domain atau variabel bebas ya. Kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat yang dapat dinyatakan dengan lambang Y sama dengan Fx, atau dapat menggunakan lambang Gx, atau bisa juga menggunakan lambang Px gitu ya. Jadi nggak hanya satu lambang saja, misalnya Y sama dengan Fx gitu, tidak gitu ya. Jadi bisa menggunakan lambang Gx juga, ataupun lambang Px juga, atau yang lainnya gitu ya. Jadi tidak terpaku hanya satu saja. Istilah ini berbeda pengertiannya dengan kata yang sama yang dipakai sehari-hari seperti alatnya berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, konsep fungsi adalah salah satu konsep dasar dari matematika dan setiap ilmu kuantitatif. Gitu ya, kan ada kualitatif, ada kuantitatif, gitu ya. Nah, kalau ilmu kuantitatif berarti kalian hubungannya ini dengan perhitungan gitu ya, yang berkaitan dengan angka gitu ya, kalau kuanti. Tapi kalau kuali, kalian belum tentu akan berkaitan dengan yang namanya angka gitu ya. Istilah fungsi atau pemetaan atau peta gitu ya, atau juga disebut juga transformasi gitu ya, atau bisa juga disebut dengan operator. Nah, jadi fungsi itu nggak hanya pengertiannya hanya fungsi saja gitu ya. Tidak, tapi fungsi itu bisa diartikan sebagai pemetaan juga gitu ya. Atau bisa juga dikatakan sebagai peta juga, atau bisa juga diartikan sebagai transformasi juga gitu ya. Dan juga disebut juga sebagai operator gitu ya. Biasanya dipakai secara sinonim. Kan ada antonim, ada sinonim gitu ya. Kalau sinonim kan persamaan kata gitu ya. Kalau antonim lawan kata gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai secara sinonim atau persamaan lah ya. Anggota himpunan yang dipetakan dapat berupa apa saja. Jadi, kenapa sih harus dipetakan gitu? Agar rapih gitu ya, agar tertata gitu ya, sesuai dengan kelompoknya gitu ya. Kalau kita ibaratkan fungsi itu seperti itu gitu ya. Jadi apa saja Bu yang harus dipetakan gitu ya. Kalian bisa memetakan kata gitu ya. Kalian bisa memetakan orang gitu ya. Misalnya yang orang yang tinggi kalian petakan gitu, disatukan yang tinggi. Lalu orang yang sedang misalnya dipetakan gitu, lalu yang pendek dipetakan agar rapih dan tersusun gitu ya. Atau ada objek lain ya. Jadi bebas gitu ya mau dipetakannya itu tapi sinonim ya, bukan antonim, sinonim gitu ya. Namun biasanya yang dibahas adalah besaran matematika seperti bilangan real. Nah, yang sering sekali muncul di pembahasan fungsi ini gitu ya adalah memetakan sebuah angka gitu ya. Jadi ada himpunan A, himpunan B, himpunan A punya anggota nih di dalamnya gitu ya. Lalu himpunan B juga punya anggota nih di dalamnya gitu ya. Nah, cuma anggotanya apa nih gitu ya. Apakah berupa orang gitu, apakah berupa tadi kata atau berupa objek yang lain gitu ya. Tapi karena kita
selalu mengkaitkannya dengan matematika gitu ya, karena awal fungsi ini kan juga awalnya dari matematika gitu ya. Munculnya itu adalah yang sering sekali muncul di dalam pembahasan matematika itu adalah berhubungan dengan angka gitu ya. Nah, contohnya adalah sebuah fungsi dengan domain dan kodomain. Ini tadi ya, domain adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah lawan gitu. Lalu ada lagi satu lagi hasil pemetaan dari domain dan kodomain itu apa namanya? Ada yang tahu? Halo, teman-teman, ada yang tahu daerah hasil dari domain dan kodomain? Range. Iya, ada range ya. Itu adalah range, ada range hasil dari domain ke kodomain ya, hasil dari pemetaan dari domain dan kodomain. Himpunan bilangan real. Misalkan kita dapat sebuah fungsi ya, Y sama dengan F2X gitu ya. Yang menghubungkan suatu bilangan real dengan bilangan real lain yang 2 kali lebih besar. Gitu ya. 2 kali, nih ada tulisan 2X gitu atau 2 kali gitu. Dalam hal ini kita dapat menulis misalnya F5 ya, bahwa nilai X-nya adalah 5 gitu ya. Nah, karena fungsinya adalah 2 kali gitu ya, maka kita tinggal masukkan nilai X-nya itu adalah 5. 5 kali 2 hasilnya adalah 10 gitu ya. Nah, fungsi sebagai relasi, sebuah fungsi f dapat dimengerti sebagai relasi antara dua himpunan dengan unsur pertama hanya dipakai sekali dalam relasi tersebut gitu ya. Domain, kodomain, dan range gitu ya. Domain adalah daerah asal yang tadi Ibu sebutkan ya. Lalu kodomain adalah daerah lawan ya atau kawan ya. Daerah lawan atau kawan. Nah, sedangkan range itu adalah daerah hasil pemetaan dari domain ke kodomain gitu ya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan soal yang diminta gitu ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu, ya, ada kalimat ya, berpasangan dengan tepat satu anggota ke himpunan B. Saya ulangi ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, bisa pasangan terurut, bisa rumus, bisa diagram panah ya, diagram panah, atau bisa juga dengan diagram kartesius. Oke, fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi fungsi F yang memetakan himpunan A menuju himpunan B. Ini tulisannya, ya. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya seperti ini. Kalian bisa perhatikan ada himpunan A, jelas nggak gambarnya? Agak buram ya. Nah, ini ya. Ini ada himpunan A dan ini ada himpunan B. Ya, ini ada himpunan A dan ini adalah himpunan B. Ya. Nah, bisa kalian perhatikan himpunan A ada berapa anggotanya? 3. 3. 3. Himpunan B ada berapa anggotanya? 4. 4, Bu. Ada 4 ya. Nggak usah ragu-ragu ya. Himpunan A ada anggotanya ada A1, ada A2, dan ada A3.
Lalu himpunan B anggotanya ada 4 ya. Ada B1, ada B2, B3, dan B4. Kalian perhatikan ya, yang mana yang termasuk fungsi. Dia berelasi. A1 ke B, A2 ke B, A1 ke B1, A2 ke B3, A3 ke B1 sama B4. Apakah ini fungsi? Bukan fungsi. Bukan. Ya, Bu. Apakah ini fungsi? Bercabang dia, Bu. Bukan fungsi. Bukan, Bu. Apakah ini fungsi? Bukan. Bukan fungsi. Bukan. Kenapa bukan fungsi? Karena di sini tadi kan ada kalimat. Satu. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi. Disebut fungsi. Jadi kita anggap kan, ini ada himpunan A nih ya. Ini himpunan A nih yang biru. Lalu ini ada himpunan B nih yang pink. Gitu ya. Nah, di sini ada disebut fungsi. Jika himpunan A dan himpunan B itu dianggap fungsi jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu ya, ke anggota himpunan B dengan tepat satu. Kalau kalian perhatikan gambar yang pertama, apakah anggota A ini dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B? Tidak, Enggak, Bu. Ya. Itu ada Tidak. yang Kenapa tidak? itu yang A3 A3, ada yang dua dua pasang. pasang dia. Iya, betul. Ada anggota A dipasangkan ke anggota B lebih dari Satu. satu. Ya. Yang A1 ke B1 dia tepat satu. Lalu A2 ke B3 dia tepat satu. Tapi A3 dipasangkannya 2 ke anggota B. Nah, ini bukan fungsi karena tadi persyaratan fungsi adalah jika dan hanya jika dipasangkan tepat satu. Ya. Nah, kalian lihat A3 ini dipasangkan ada 2. Gitu ya. Jadi yang gambar yang pertama bukan fungsi. Gitu ya. Dia relasi, tapi dia bukan fungsi. Gitu ya. Karena ada anggota A dipasangkannya lebih dari satu ke anggota B. Ya. Lalu yang gambar kedua. Ya. Di gambar kedua ada himpunan A dan ada juga himpunan B. Gitu ya. Himpunan A memiliki anggotanya ada 3, A1, A2, dan A3. Lalu anggota B memiliki 4 anggotanya, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, A1 dipasangkan ke B1, tepat 1. Lalu A2 dipasangkan ke B3, tepat 1. Tapi ada A3, dia tidak punya pasangan. Apakah dia fungsi? Bukan fungsi. Bukan. Iya. Kenapa? Ada yang tidak punya pasangan. Iya, Karena karena nggak punya ada pasangan, Bu. betul, karena ada anggota A ya, dia nggak dipasangkan ke anggota B, gitu ya. Tidak dipasangkan. Ya, ini bukan fungsi. Ya, jadi yang dinamakan fungsi adalah semua anggota A itu dipasangkan tepat satu ke anggota B atau ke anggota lawan atau ke daerah kawan, gitu ya. Nah, ini tidak ada yang ini ada yang tidak dipasangkan, gitu ya. Jadi gambar pertama dan gambar yang kedua ini bukan fungsi. Lalu di gambar ketiga ada himpunan A, ada himpunan B, gitu ya. Lalu himpunan A anggotanya ada 3, A1, A2, dan A3. Lalu anggota B ada B1, B2, B3, dan B4. Ada 4 anggotanya. A1 ke B1, ya. A2 ke B3, dan A3 ke B4. Apakah ini fungsi? Fungsi. Fungsi. Kenapa fungsi?
Karena anggota A memiliki pasangannya tepat di anggota B, masing-masing satu. Oke, terima kasih ya, Mahma. Karena anggota A semuanya dipasangkan tepat satu ke anggota B dan masing-masing satu, gitu ya. Walaupun kalian lihat di anggota B ada yang tidak dipasangkan, gitu ya. Di B2 ini nggak ada pasangannya. Ini nggak masalah. Yang terpenting adalah anggota A-nya dipasangkan tepat satu ke anggota B. Maka yang gambar 3 ini dikatakan sebagai fungsi. Bisa dipahami sampai sini semuanya terkait tentang fungsi? Bisa, Bu. Saya bahwa fungsi itu adalah anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa gambar yang menyatakan tentang contoh dari fungsi gitu ya. Nah, F adalah fungsi, yaitu padanan atau cara pengkaitannya dengan notasi F, di mana A menuju B sering pula sebuah fungsi disebut pemetaan, yang memetakan daerah asal pada daerah hasil. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebuah fungsi melibatkan 3 hal berikut. Yang pertama, sebuah himpunan tak kosong yang disebut daerah asal. Ya, daerah asal tadi yang himpunan A ya. Lalu yang kedua, suatu aturan padanan elemen-elemen dari kedua himpunan atau fungsinya. Suatu aturan padanan atau elemen-elemen dari kedua himpunan atau fungsinya. Oke. Ada, harus sebentar. Ya, dari ada elemen-elemen tuh ada anggota-anggotanya dari setiap himpunannya ya. Tadi ada anggota A1, A2, A3, lalu yang B, B1, B2, B3, dan B4 gitu ya. Lalu yang ketiga, sebuah himpunan tak kosong yang disebut daerah hasil. Nah, daerah hasilnya berarti kalau kalian lihat yang ini ya, berarti A1, B1 itu daerah hasil. A2, B3, lalu A3, B4. Nah, itu adalah daerah hasil. Gitu ya, hasilnya. Nah, untuk menotasikan suatu fungsi itu sendiri berdasarkan kesepakatan adalah sebagai berikut gitu ya. Yang pertama, suatu fungsi umumnya dituliskan dengan bentuk huruf tunggal gitu ya, bisa F, G, H atau F huruf kapital gitu ya dan seterusnya. Lalu ada notasi fx dibaca F dari X atau F pada X gitu ya. Ini nah, fx gitu ya dibacanya F dari X atau F pada X ya. Lalu nah ini kalian lihat ada gambar gitu ya, ada domain. Nah, ini adalah domain ya, ini domain. Lalu ini adalah kodomain ya, ini kodomain. Dan ada ring. Ring itu adalah yang hasil panahnya, ya, hasil pemetaannya. Ada ada anggota ini titik ini ke sini, yang titik 2 ini ke sini, yang titik 3 ini ke sini gitu ya. Lalu yang ini titiknya ke sini. Nah, ini adalah ring gitu, hasil dari pemetaan dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Nah, himpunan A dinamakan domain. Nah, ini ya. Himpunan A dinamakan domain atau daerah asal, daerah definisi. Himpunan B itu dinamakan dengan kodomain, daerah lawan atau kawan gitu ya. Lalu himpunan peta-peta di B dinamakan rank ya. Ini hasil-hasil ini di rank. Rank itu hasil atau daerah nilai atau daerah hasil. Rank fungsi F dinamakan RF. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, dan diagram kartesius. Jadi bisa kalian gambarkan gitu ya, bisa dalam bentuk pasangan terurut, bisa kalian pasangkan dalam sebuah rumus, atau bisa kalian gambarkan dalam diagram panah dan diagram kartesius. Ya. Nah, fungsi juga sering diilustrasikan sebagai sebuah mesin di mana ada input dan output seperti gambar berikut. Nah, ini saya agak gambarkan di luar matematika gitu ya. Sebuah fungsi yang diaplikasikan di dalam yang jauh, maksudnya yang diaplikasikannya di luar dari matematika gitu ya. Misalnya ada sebuah mesin gitu ya, ilustrasi fungsi sebagai mesin gitu ya. Nah, jadi kalau fungsi itu diibaratkan kalau di jurusan yang lain gitu ya, diilustrasikan dalam
kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ada input dan outputnya gitu ya. Inputnya adalah X ya, inputnya ya, masukannya itu adalah X gitu ya. Lalu ada output, nah outputnya itu tuh luaran tuh hasilnya gitu ya, hasil dari ketika kita memasukkan nilai X gitu ya, dan apabila diproses nih ya, nih yang F ini diproses gitu ya, atau kita bisa bilang dipetakan gitu ya, antara himpunan A ke himpunan B gitu, maka nanti outputnya apa gitu, luarannya tuh apa, hasilnya apa gitu. Kayak misalnya kita dalam sebuah mesin itu, nah ini ada penjelasan nggak? Nah ini ya ada penjelasan di sini ya. Apabila kita memberikan masukan atau input ya pada mesin, maka mesin kan akan mengolah tuh ya, akan mengolah masukan ini sesuai dengan kerja mesin yang telah kita rancang terlebih dahulu gitu ya, yang pada akhirnya kita mendapatkan sebuah luaran atau output gitu. Nah, apabila masukan adalah X dan mesin adalah fungsi F gitu ya, dengan rumus fungsi tertentu gitu. Jadi si F ini, nih kalau kalian lihat yang F ini kan kalau kita lihat perhatikan berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah. Nah, ini ibarat kata masukan kita sedang diproses gitu ya. Tapi F ini sesuai dengan rumusan atau sesuai dengan perintah yang sebelumnya di awal itu apa gitu ya. Nah, di sini ya ada tulisan bahwa kerja mesin yang telah kita rancang gitu ya. F itu adalah yang mau kita perintahkan itu berupa apa gitu ya. Apabila masukan X dan mesin adalah fungsi F dengan rumus fungsi tertentu, maka luarannya atau nilai luarannya itu adalah nilai fungsi di titik X yakni fx gitu ya. Nah, berikut ada beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan suatu fungsi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita dalam aplikasi sebuah mesin gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, maka ibarat kata kalau kita bikin apa ya di dalam sebuah mesin gitu ya, masukkan bahan apa ya ke dalam, ini masukannya dulu ya apa, lalu perintahnya apa gitu ya. Nah, nanti dia akan keluarnya luarannya seperti apa gitu ya. Jadi sudah ter apa terstruktur gitu ya, maksudnya mesin ini sudah paham perintahnya itu seperti apa, masukannya apa, diolah menjadi apa, dan hasilnya jadinya apa gitu ya. Jadi ibarat kata kalau di dalam kita aplikasikan dalam ilustrasi sebuah mesin, yaitu fungsi itu seperti itu gitu ya. Jadi gimana pun juga sesuai dengan perintahnya itu apa gitu. Maka kalian akan mendapatkan rank-nya, hasilnya ya sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu ya. Itu kalau ibarat kata sebuah mesin ya. Nah, ini ada beberapa terkadang sebuah fungsi itu kita ibaratkan seperti sebuah nilai gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan tabel nilai. Kalau tadi kan yang kalau di atas kan berupa diagram ya, berupa diagram ini seperti ini ya, berupa diagram panah gitu ya, atau relasi gitu ya, yang sering muncul ya kalau fungsi itu. Nah, yang ada juga kalau ini dalam mesin ya, kalau ini contoh dalam mesin ya, fungsi itu diibaratkan kalau di dalam sebuah susunan ilustrasi fungsi sebagai mesin itu seperti tadi ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, ada juga sebuah fungsi yang digambarkan dengan menggunakan tabel nilai gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat di bawah ini ditampilkan dua buah tabel. Ini ada tabel ya yang menerangkan sebuah fungsi dan bukan fungsi. Gitu ya, ada berupa tabel. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang kotak yang pertama, tabel yang pertama ini dikatakan fungsi. Lalu yang ini bukan fungsi. Ya. Nah, tabel yang pertama itu kita lihat ya di kolom yang pertama itu ada variabel X ya dan variabel Y. Ya. Nah, variabel X itu adalah daerah asal. Ya. Sama ini juga daerah asal yang bukan fungsinya. Lalu yang Y ini adalah daerah hasil. Ya, hasil dari pemetaan dari X ke Y sesuai dengan perintahnya tadi. Ya.
Nah, ciri-ciri fungsi dari sebuah tabel nilai adalah yang pertama, X dan Y merupakan bilangan real. Nah, kalau kalian perhatikan kenapa ini fungsi, tabel ini merupakan fungsi, karena dia tersusun urut. Ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau kalian lihat tabel yang kedua, dia tidak berurut si daerah asalnya ya. 0, 1 nih, kalian perhatikan. Angka 1 gitu ya. Dipasangkan ke 4. Ya. Tapi angka 1 juga dipasangkan ke 6. Ya. Sedangkan tadi kalimat dia sebuah fungsi itu adalah dipasangkan tepat 1. Gitu ya. Dipasangkan tepat 1. Tapi ternyata di daerah asal ini ada angka 1. Gitu ya. Ternyata angka satunya ini dipasangkan sama-sama ke angka 4 sama ke angka 6. Berarti ada daerah asal yang dipasangkan lebih dari 1, yaitu ke angka 4 sama angka 6. Nah, maka tabel ini bukan fungsi. Ya. Tapi kalau tabel yang ini dikatakan fungsi, kenapa? Karena semua anggota yang ada di X dipasangkan tepat 1 ke Y. Ya, 0 ke 2, 1 ke 4, 2 ke 6. Ya, 3 ke 8. Dan semuanya berbeda dan dipasangkan tepat 1. Tapi kalau yang ini ada yang lebih dari 1. Maka ini dikatakan bukan fungsi. Gitu ya. Oh, tadi ya sebentar. Sebentar ya, baterai ibu habis. Oke, sudah muncul lagi kah? Sudah, Bu. Bu. Oke. Nah, tadi ada berupa tabel ya. Kalau berupa tabel berarti kalian udah tahu seperti ini. Tadi ada berupa diagram panah, ya fungsi ya. Lalu ada juga tadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat fungsi itu dengan seperti tadi mesin ya. Ada eh, inputnya apa, diolahnya seperti apa, nanti luarannya itu seperti apa, outputnya itu seperti apa. Gitu. Itu namanya fungsi. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian bisa mengajarkan murid gitu ya di sekolah, kalau kita aplikasikan fungsi di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu, gitu ya, contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kalau dalam tabel nilai dia seperti ini ya, ada daerah asal, ada daerah hasil gitu ya. Nah, ciri-ciri fungsi dari sebuah tabel nilai itu X dan Y-nya adalah merupakan bilangan real itu ya yang pertama. Lalu data-data X merupakan bilangan tunggal. Data-data X ya berarti yang daerah asalnya itu adalah bilangan tunggal. Lalu nomor 2 menggunakan grafik. Nah, terkadang kan kita juga bisa memunculkan dalam sebuah bilangan grafik ya. Di bawah ini ditampilkan dua buah grafik yang menerangkan sebuah fungsi dan bukan fungsi. Nah, ini ya. Ini saya ambil di buku kalkulus kalau nggak salah ya, buku matematika teknik ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada gambar 4 sama gambar 5. Nah, gambar 4 ini kalau digambarkan sebuah fungsi itu udah digambarkan dalam sebuah grafik ya. Kalau tadi kan digambarkan berupa tabel nilai. Nah, kalau ini digambarkan dalam sebuah grafik fungsi ya, digambarkan sebagai sebuah grafik. Nah, gambar 4 ini fungsi. Gitu ya. Tapi kalau gambar 5 dia bukan fungsi gitu ya. Kenapa? Nah, di sini ciri-ciri fungsi dari suatu grafik adalah yang pertama, bila ditarik sebuah garis sejajar sumbu Y, ini kan sumbu Y ya, ini sumbu Y ya, yang atas ini sumbu Y, maka garis tersebut akan memotong grafik satu kali saja. Ini kan nih ya, ini akan memotong. Kalau kalian lihat dia terpotong nih. Nih dia terpotong di sini. Ya. Satu kali saja.
satu kali saja, terpotong satu kali saja. Ya, ini kan terpotong nih di sini nih, ya. Kalau dia dia grafik, ini kan ditampilkan grafik nih ya, ada gambar 4 dan gambar 5. Kalau dia fungsi, maka dia akan terpotong satu kali saja. Nah, ini terpotong nih. Ya. Ini kan sumbu X nih, sumbu Y. Dia akan terpotong satu kali saja. Tapi kalau kalian lihat gambar yang 5, dia terpotong 2 kali nih. Nih, ini kan sumbu Y nih, ya. Nih, ini ada 2 kali nih di sini. Titiknya ini ada 2 kali. Kalau ini kan titiknya 1 kali nih, ya. Nih, titiknya 1 kali terpotong nih, ya. Tapi kalau ini terpotongnya 2 kali. Nih, ya. Maka ini bukan fungsi. Bila ditarik sebuah garis sejajar sumbu Y, maka garis tersebut akan memotong grafik satu kali saja. Misalnya nih, kalian di titiknya berapa nih di sini? Min 2,2. Min 2,2 di mana? X-nya min 2. Kalau min 2 kan berarti di sini ya. Ini min 2 ya. Ya, negatif ya. Ini kan sumbu X nih yang horizontal ini kan sumbu X. Kalau sumbu X kan ke sini positif, yang ke kiri itu negatif. Nah, ini min 2, min 2,2. Berarti X-nya min 2, ya. Y-nya positif 2. Kalau positif 2 kan berarti di sini. Ya. Nih, positif 2 Y-nya. Ya. Di atas. Gitu ya. Lalu, ini ada apa nih? Min 4 plus tak terhingga. Nah, ini min 4. Posisinya X-nya itu min 4. Nah, ini min 4. Kok di sini? Oh, ini daerah hasil ini. Ini deh. Ini nih ya, ini aja nih. Rumusnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4. Y sama dengan X kuadrat min 4. Ya, ini pengolahannya nih, ini pengolahannya. Kalian disuruh mengolah nih, ya. Nah, sekarang kalian masukkan nilai X-nya. Mau berapa X-nya? Gitu ya. Terserah, misalnya X-nya 0, Bu. Oke, kalau X-nya 0 di sini, maka kita dapatkan Y-nya adalah min 4. Ya, kalau X-nya 0 kita masukkan, hasilnya Y-nya min 4. Ya. Berarti 0, min 4. X-nya 0, Y-nya min 4. Nah, ini kan ya, min 4 kan di sini. Nah, kita dapat titik nih. Tandain. Gitu kan. Lalu kita masukkan X-nya 1. 1 kuadrat berapa? 1 dikurang 4 berapa? Minus 3. Ya. 1 3. dikurang 4 adalah min 3. Ya. Berarti 1, min 3. X-nya 1. X-nya 1 positif nih di sini. Y-nya min 3. Min 3 tuh di sini. Misalnya nih, kita hitunglah, kita cari-cari gitu ya. Nah, di sini min 3 nih. Nah, di sini kita dapat nih, titik lagi gitu ya. Lalu berapa lagi? X-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurang 4, 0. Ya, berarti 2,0. Y-nya, X-nya 2. X-nya 2 di sini. Ya, Y-nya 0 di sini berarti. Ya, nah berarti ini titiknya di sini. Gitu ya. Terus kalian cari. Nah, nanti posisinya itu nanti kalau kalian kan udah dapat titiknya tadi tuh ya. Sesuai dengan angka yang kalian coba. Nah, itu kalian posisinya tarik tuh. Satukan titik-titik tadi gitu ya. Satukan titik-titik tadi. Dicari set gitu ya. Nah, ini pasti kalau bila ditarik sebuah garis sejajar sumbu Y gitu ya, maka garis tersebut akan memotong grafik satu kali saja. Jadi dia hanya memotong grafik Y itu hanya satu kali saja. Tapi kalau posisi yang ini dia nggak nggak memotong hanya satu, tapi ada 2. Nah, ini bukan fungsi. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik. Gitu ya. Nah, ini ada juga sebuah grafik yang menggunakan persamaan analitik. Gitu ya. Nanti kalian dapat geometri analitik gitu ya, dapat mata kuliah geometri analitik namanya. Nah, terkadang fungsi itu digambarkan seperti ini. Y sama dengan X kuadrat min 4. Y sama dengan Fx. Gitu ya. Nah, ciri-ciri fungsi dari suatu persamaan analitik adalah untuk setiap nilai X yang real dalam daerah asal hanya memiliki satu nilai real di daerah hasil. Nah, ini nanti kalian pelajari nanti pas saat kalian
masuk ke geometri analitik ya. Ini pasti nanti kalian paham gitu bahwa dalam sebuah fungsi itu bisa digambarkan dalam persamaan analitik. Nah, itu tadi beberapa penampilan gitu ya, beberapa metode yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah fungsi, bisa menggunakan tabel nilai, bisa menggunakan grafik, atau juga bisa menggunakan persamaan analitik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa macam-macam fungsi gitu ya. Sebenarnya bisa kalian baca gitu ya, ada fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu apa saja? Ini tolong dibaca gitu ya. Nah, di dalam fungsi aljabar ini dia terbagi lagi gitu ya. Dalam fungsi aljabar itu terbagi lagi. Ada fungsi irasional, ada fungsi rasional gitu. Nah, di dalam fungsi rasional dia terbagi lagi. Ada fungsi polinom, ada fungsi kubik, ada fungsi kuadrat, ada fungsi linier gitu ya. Lalu ada fungsi pangkat, ada fungsi pecahan, ya. Nah, di dalam pecahan aja dia terbagi lagi tuh. Ada fungsi pecahan linier, ada fungsi pecahan kuadrat, gitu ya. Nah, itu terbagi ya. Tadi yang poin 1 itu ada fungsi aljabar, gitu ya. Lalu ada juga fungsi apa nih? Transenden, gitu ya. Transenden itu adalah fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar, yang termasuk fungsi transenden itu ada fungsi eksponen, ada fungsi logaritma, ada fungsi trigonometri, ada fungsi siklometri, ada fungsi hiperbolik, gitu ya. Nah, itu ada di poin 2, fungsi transenden. Lalu ada poin 3, ada fungsi khusus, gitu ya. Apa saja yang termasuk di dalam fungsi khusus gitu ya? Ada fungsi konstan, ada fungsi identitas gitu ya. Ada fungsi modulus, ada fungsi parameter ya. Nah, ada juga selain poin 1, 2, dan 3 gitu, ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, ini yang sering masuk nih ya. Ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap dan fungsi ganjil itu ada namanya fungsi genap, dan fungsi genap tuh punya syarat. Jika fx sama dengan f min x gitu ya. Ini fx sama dengan f min x ya gitu. Maka grafik tersebut simetri terhadap sumbu y. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi genap itu hasilnya fx itu sama nilainya dengan f min x. Ya. Nah, contoh nih ya, contoh. Fx-nya adalah x kuadrat min 2. Gitu ya. Sesuai dengan persyaratan fungsi genap, yaitu katanya fx itu sama dengan f min x. Gitu ya. F min x. Maka dapat kita selesaikan bahwa katanya ya nilai fx itu harus sama dengan f min x. Sekarang kita coba ya. F min x sama dengan, kita masukkan ya nih ke persamaan ini. Si x-nya kita ganti dengan min x. Karena kan tadi f sama dengan fx sama dengan f min x. Gitu. Nah, si x-nya kita ganti dengan min x. Min x kuadrat min 2 sama dengan min x kuadrat kan sama aja dengan x kuadrat ya. Min dikali min kan hasilnya tetap jadi plus kan. Jadinya x kuadrat min 2. Nah, didapatkan hasilnya ternyata sama. Kalau kita masukkan nilai x-nya dengan min x gitu ya, maka posisinya akan sama dengan nilai fx. Gitu ya. Nah, maka fungsi yang simetri terhadap sumbu y, di mana fx sama dengan f min x adalah fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan nilai mutlak x, dan fx sama dengan x kuadrat. Jadi, kalau dia nilai fx sama dengan f min x, itu dinamakan dengan fungsi genap. Ya, namakan fungsi genap. Grafiknya seperti apa? Nah, seperti ini. Grafik fungsi genap itu seperti ini. Kalau disajikan seperti trigono, nih yang ini fx sama dengan cos x ya, cos x, maka grafiknya seperti ini. Ini adalah fungsi genap. Ya. Tapi kalau ditampilkannya fx sama dengan nilai mutlak x ya, ini gambar grafiknya seperti ini. Ya, ini fungsi genap nih ya, ini fungsi genap. Lalu kalau ditampilkannya fx sama dengan x kuadrat gitu, maka seperti ini grafiknya. Kalau kalian perhatikan, dia kayak
posisinya menghimpit titik apa? Titik 0,0 gitu ya, di 0,0 nih. Kalau berupa nilai mutlak sama kuadrat. Nah, ini berhimpit di 0,0. Tapi kalau cos dia kayak gambar gunung gitu ya, kayak diagram. Kalau kita statistik tuh dia grafiknya normal gitu ya. Nah, di sini tuh ya. Gitu. Dan tapi selalu posisinya memotong sumbu Y ini ya, sumbu Y. Nah, kalau fungsi ganjil dia punya syarat. F min X sama dengan min Fx. Nah, tadi jangan sampai salah ya. Kalau genap, Fx sama dengan F min X. Itu fungsi genap. Tapi kalau fungsi ganjil, F min X sama dengan min Fx. Ya. Maka grafik tersebut simetri terhadap titik asal atau titik pusat koordinat 0. Fungsi demikian disebut fungsi ganjil. Kalau tadi kan fungsi genap, maka grafik tersebut simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y itu gambarnya seperti tadi ini. Ini simetri terhadap sumbu Y. Nih, ini kan simetri terhadap sumbu Y nih. Ya, ini kan sumbu Y nih. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan simetri itu seperti ini. Nih, selalu simetri terhadap sumbu Y. Tuh ya. Nah, nih. Ya. Tapi itu fungsi genap. Tapi kalau fungsi ganjil, nah katanya dia terhadap titik asal atau titik pusat koordinat 0 gitu ya. Nah, itu fungsi ganjil ya. Nah, kalau seperti kita pengen lihat kayak gimana grafiknya, nah kayak gini. Ya. Nih kalau kalian lihat tuh. Ya, ini simetri terhadap titik 0,0. Ya. Nah, ini kalau yang trigononya. Ini kalau yang trigononya. Ya, ini kalian lihat ya. Ini simetri kan ada garis yang titik-titik ya. Titik-titik gitu ya. Tetap putus-putus gitu ya. Nah, dia pasti simetri terhadap titik asal atau titik pusat 0,0 nih. Pasti dia melewati titik 0,0. Nggak mungkin nggak melewati 0,0. Itu fungsi ganjil. Gitu ya. Nih, kalau kalian, ini kalau trigononya nih, ya ini grafik kalau yang dihubungkan dengan trigono. Tapi kalau yang terhubung dengan fx sama dengan x, nah ini seperti ini grafiknya. Ya, ini fungsi ganjil ya, pasti melewati titik 0,0. Lalu ini kalau yang fx sama dengan x pangkat 3 nih. Ya, pasti melewati titik 0,0. Ini adalah fungsi ganjil. Ya, simetri terhadap titik koordinat 0. Nah, kalau tadi syaratnya katanya f min x sama dengan min fx, itu sama nilainya. Gitu ya. F min x sama dengan min fx. Kan kita cek ya. Ada soal yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 2x. Sesuai dengan persyaratan fungsi genap. Kalau fungsi genap kan tadi fx sama dengan f min x gitu ya. Maka dapat kita selesaikan, oh ini salah nih ya, ini harusnya fungsi ganjil ya. Nah, sesuai dengan persyaratan fungsi ganjil yaitu f min x, yang punya bukunya bisa langsung direvisi ya. Yaitu f min x sama dengan min fx ya. Maka dapat kita selesaikan f min x. F min x itu berarti setiap nilai x ini kita masukkan dengan min x. Ya. Min x pangkat 3 dikurang 2 kali min x. Hasilnya adalah min x pangkat 3 plus 2x. Ya, kalau kita cari f min x. Sekarang kita cari yang min fx. Apakah sama? Ya. F min x sama dengan minnya dulu ditaruh. Lalu fx-nya kita taruh yang ini x pangkat 3 min 2x nih ya, x pangkat 3 min 2x. Maka kita kalikan min kali x pangkat 3 min x pangkat 3. Min dikali min hasilnya kan plus ya. Plus 2x. Maka kalau kalian lihat ketika f min x hasilnya min x pangkat 3 plus 2x. Ketika min fx ternyata juga sama nilainya min x pangkat 3 plus 2x. Maka didapatkan hasil yang sama antara f min x dengan min fx. Ya, nah maka posisinya ini adalah fungsi ganjil, gitu ya. Nah tadi saya udah jelaskan ya grafiknya kalau fungsi ganjil pasti melewati titik 0,0, simetri terhadap titik awal atau titik koordinat 0. Ya. Nah lalu bagaimana kalau yang bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil, gitu ya? Nah, kalau yang bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil, maka dia seperti ini. Nilai fx nggak sama dengan f min x. Dan f min x
nggak sama nilainya dengan min fx. Ya, jadi yang bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil apabila nggak sama sesuai dengan syarat yang tadi. Gitu ya. Maka grafiknya sudah pasti dia tidak simetri terhadap sumbu Y dan titik asal. Tadi kan kalau fungsi genap, dia simetri terhadap sumbu Y. Ya. Lalu fungsi ganjil, dia simetri terhadap titik asal atau titik koordinat 0,0. Nah, kalau bukan fungsi genap dan fungsi ganjil, otomatis dia grafiknya tidak akan simetri dengan sumbu Y dan tidak akan simetri dengan titik asal. Ya. Nah, fungsi yang demikian itu disebut bukan fungsi genap atau bukan fungsi ganjil. Ini ada contoh ya. Contohnya adalah fx sama dengan 2 per x min 1. Kita akan mengecek apakah fungsi di atas adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Kita akan mengecek nih ya, fx ini apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Sesuai dengan persyaratan tadi ya, fungsi genap itu apa persyaratannya, fungsi ganjil apa itu persyaratannya. Untuk melihat ini, amati bahwa f min x, tadi ya, fungsi genap memiliki syarat fx sama dengan f min x. Gitu ya. Kita cek sekarang yang f min x. F min X. Saya akan memasukkan nilai X itu dengan min X. Nah, berarti X ini saya akan ganti dengan min X. Ya, nah, di sini ya kita ganti. Ternyata tidak sama dengan min Fx gitu ya. Nah, 2 dibagi buka kurung min X min 1. Nah, ini aja Fx aja nggak sama dengan F min X. Sekarang kita cari yang min Fx. Kita masukkan nilai minnya di sini, di depan ya. Min fx. Fx-nya kan ini. 2 per x min 1. 2 min, buka kurung 2 per x min 1. Ya. Dan dia nggak sama juga dengan fx. Ya. Di sini kan nggak ada nilai minnya. Kalau ini ada nilai minnya, ya itu nggak sama. Nah, maka ini bukan fungsi genap atau fungsi ganjil. Grafiknya kayak gimana? Nah, ini. Nih grafiknya. Kok kalian perhatikan tidak ada yang simetri dengan sumbu Y, bener ya? Nggak ada tuh kalau kalian lihat, nggak ada yang simetri dengan sumbu Y. Tadi kan kalau sumbu Y itu posisinya begini. Nah, begitu ya. Lalu ada yang kayak grafik normal begitu ya, turun. Turun, naik ke atas, terus turun lagi. Ini nggak ada. Lalu juga tadi ada yang apa ya? Nih yang tadi nih. Nah, yang ini ya. Nih, yang ini tidak ada nih. Seperti ini tidak ada. Yang kayak begini juga nggak ada. Lalu kalau yang tadi grafik apa? Fungsi ganjilnya dia nggak ada yang melewati titik 0,0. Ya, nggak ada. Nah, ini yang dinamakan dengan bukan fungsi genap ataupun bukan fungsi ganjil. Dia malah berlawanan gitu ke arah apa menjauhi gitu ya, menjauhi sumbu Y gitu ya. Tidak simetri dengan sumbu Y. Gitu ya. Nah, ini yang sering sekali masuk ke ujian ya, fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat fungsi gitu ya. Ada fungsi surjektif, ada fungsi into, ada fungsi injektif. Ini bisa kalian baca ya. Ada fungsi bijektif gitu ya. Nah, itu bisa kalian baca bagaimana kalau dikatakan fungsi surjektif. Bagaimana kalau dikatakan fungsi into. Bagaimana bila dikatakan fungsi injektif. Lalu bagaimana bila dikatakan fungsi bijektif. Nah, ini surjektif, into, fungsi injektif, sama fungsi bijektif, itu kalian akan pelajari kembali nanti di matematika diskrit. Ya. Jadi nanti kalian harus tahu nih, fungsi surjektif itu seperti apa. Gitu ya. Fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Atau RF sama dengan B, atau jika untuk setiap Y anggota B terdapat X anggota A, demikian sehingga Fx sama dengan Y. Jadi kalau fungsi surjektif yang kalian lihat itu sih himpunan B-nya. Gitu ya. Ingat ya, setiap elemen di B, jadi fungsi anggota si B itu harus memiliki pasangan di A. Gitu. Itu namanya surjektif.
Nah, ini kalian akan pelajari lagi nanti di matematika diskrit ya. Nah, kalau fungsi into, kalau tadi surjektif itu kan fungsi onto, ya ini onto ya. Lihat aja patokannya adalah fungsi B-nya, gitu ya. Himpunan B-nya harus dipasangkan tepat satu ke A, ya. Kalau nggak dipasangkan tepat satu berarti bukan surjektif, bukan. Ya, karena mempunyai pasangan di A, ya. Lalu ada fungsi into. Fungsi into itu disebut fungsi into atau fungsi ke dalam jika terdapat elemen B yang tidak mempunyai pasangan. Jadi, kalau tadi kan surjektif itu himpunan A dipasangkan tepat satu ke B, ke A gitu ya, B ke A. Semuanya dipasangkan ke A. Nah, kalau fungsi into ada yang tidak dipasangkan. Gitu ya. Fungsi di ke dalam jika terdapat elemen B, ada anggota B yang tidak dipasangkan ke anggota A. Itu namanya fungsi into. Lalu ada juga namanya fungsi injektif. Nah, kalau fungsi injektif adalah fungsi satu-satu jika setiap elemen dari B mempunyai pasangan tepat satu. Gitu, dari A. Jadi himpunan A, himpunan B ya, himpunan B dipasangkan tepat satu ke himpunan A. Oh ya, perlu digarisbawahi untuk surjektif ya. Seandainya himpunan B itu ada yang dipasangkan lebih dari satu ke himpunan A, itu sama juga dinamakan dengan fungsi surjektif. Lebih dari satu ya, lebih dari satu. Itu juga dinamakan fungsi surjektif. Tapi kalau yang fungsi injektif itu harus tepat satu. Jadi himpunan B dipasangkan tepat satu ke himpunan A. Nah, itu namanya injektif. Nih, di sini jika setiap elemen dari B mempunyai pasangan tepat satu elemen A. Dengan kata lain, fungsi f, A memetakan ke B dikatakan fungsi injektif jika setiap X1, X2 anggota A dan X1 tidak sama dengan X2. Maka fx1 tidak sama dengan fx2. Ya. Fungsi f di mana A memetakan B dikatakan fungsi injektif jika fungsi X1, X2 anggota A dan fx1 sama dengan fx2, maka X1 sama dengan X2. Ya, tepat satu ya. Jadi anggota B dipasangkan tepat satu ke A. Nah, itu namanya injektif. Lalu ada juga bijektif. Nah, kalau bijektif jika F adalah fungsi injektif dan sekaligus surjektif. Oleh karena itu himpunan A dan himpunan B dikatakan berada dalam korespondensi satu-satu. Jadi jika fungsi injektif sekaligus surjektif, oleh karena itu himpunan A dan himpunan B dikatakan berada dalam korespondensi satu-satu. Jadi kalau bijektif berlaku, injektif sama apa tadi? Surjektif. Nah, ya, jadi dipasangkan satu-satu dari B ke A, B ke A, B ke A. Ya. Nah, ini kalian akan pelajari lagi nanti di matematika diskrit ya. Nah, ini ada operasi himpunan ya. Sebelum masuk ke pengoperasian suatu fungsi, saya mau nanya dulu ke kalian. Ini nanti ada komposisi fungsi ya. Sudah pernah belajar komposisi kan? Ya. Oke. Nah, saya pengen kalian ngecek yang soal latihan nomor 2. Tadi kan sudah saya jelaskan tuh ya. Ada fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Dan kalian juga sudah memahami mana fungsi genap dan mana fungsi ganjil dan syarat fungsi genap dan syarat fungsi ganjil ya. Coba dong kalian kerjakan nomor 2. Ya, ini nomor 2. Jika diketahui fx sama dengan 3 min 2x per x min 1, maka apakah fx termasuk dalam fungsi ganjil kah? Apakah fungsi genap kah? Atau bukan kedua-duanya? Ya. Ada yang bersedia? Ya, ini nomor 2 ya. Oh.
Jika diketahui fx sama dengan 3 min 2x per x min 1, maka apakah fx termasuk dalam fungsi ganjil, apakah fungsi genap, keduanya, atau bukan kedua-duanya? Sekarang saya mau nanya sama kalian dulu. Tadi fungsi genap itu syaratnya apa? Halo, teman-teman. Fungsi genap itu syaratnya jika fx sama dengan f min x. Oke, lalu kalau fungsi ganjil apa? Fungsi ganjil syaratnya adalah di mana f min x adalah f min f terus x gitu, Bu. F min X sama dengan? Sama dengan min fx. Oke, nah kan ada soal nih ya. Ini ada soal nih. 3fx sama dengan 3 min 2x per x min 1. Ya, ini soalnya. Sekarang kita mau ngecek apakah fungsi ini fungsi ganjil ataukah dia fungsi genap atau bukan kedua-duanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek persyaratan fungsi genap dulu. Tadi kata Bu Rahma, fungsi genap itu sama aja dengan fx sama dengan f min x ya Bu Rahma ya. Eh, fungsi genap itu tadi kakak siapa tadi itu, Bu, yang nyebut, bukan saya. Beda. Oh, siapa? Kurang tahu Siapa Ayo, tadi Bu. siapa. Vero. Vero. Tadi kata Vero, fungsi genap apa Vero? fx sama dengan f min x. Oke, fx sama dengan f min x. Sekarang silakan kalian ganti setiap nilai x yang ada di Mm-mm. fx ini dengan min x. Apakah hasilnya sama dengan nilai fx? Coba. 3 dikurang 2 Min 2 kali. dikali X-nya kita ganti dengan min X ya. Min Ya. X tutup kurung per Per min X-nya kita x ganti dengan min X min min 1. 1. Ya, lalu kita cari ya hasilnya berapa? 3 3 plus ya? 3 plus plus 2X. 3 2 plus 2x. Plus 2X per 2x min X per min 1. x min 1. Iya, Bu. Sama nggak nilainya dengan fx? Beda. Sama nggak? Beda, Bu. Sama nggak nilainya Beda, dengan Bu. fx? beda. 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 Nah, berarti dia bukan fungsi Bukan fungsi bukan fungsi genap. genap. Bukan fungsi Oh genap. ya, berarti dia bukan fungsi genap. Sekarang kita cek dengan persyaratan ganjil ya. Ya, Oke? Fungsi ganjil tadi syaratnya apa? Yo. di mana f min x Mm-mm. sama dengan min fx. Oke, sama dengan min fx. Tadi kita udah dapet f min x-nya kita udah dapet ya? Benar nggak? Betul, Bu. F min, Betul. tadi kita udah dapat F min X itu hasilnya adalah 3 plus 3 2X plus ya. Benar 2x. nggak? Iya. 3 plus Iya. 2X per min X min 1. X Benar nggak? Tuh. Benar. Benar. Min X min 1 ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang min Fx ya. Min Fx. Nah, sekarang kita cari min buka kurung 3 min 2X per... Coba hasilnya berapa? Masih genap.
Apa hasilnya? Min fx hasilnya berapa? Min 3 plus 3 2x 3 plus 2. Hmm? plus min 2x 2x. per min Mm-mm. x plus 1. Ya, min x plus 1. Sama nggak, Neng? Dengan tadi yang f min x. Beda. Hmm? Yang f min x hasilnya Beda. berapa? Jadi yang X min 3 X hasilnya positif. 3 F min plus x ya, 2x yang f. Heeh. 3 plus 2x per min x min 1. Oke, ternyata beda ya sama yang Beda. yang min fx ya, benar nggak? Beda, Bu. Iya. Ya beda, Bu. Iya. Nah, berarti dia juga bukan fungsi ganjil, gitu ya. Iya. Nah, berarti yang nomor 2 ini apa dong? Jawabannya tidak kedua-duanya. Ya, berarti jawabannya bukan kedua. Duanya. Nah, kebetulan soal nomor 2 ini dia tidak menyuruh kalian untuk disajikan sebuah grafik gitu ya. Nah, nanti di soal biasanya harus kalian sajikan sebagai ada grafiknya. Kalau disuruh ada bikin grafiknya, kalian bisakah? Bisa ya? Coba, Bu. Nah, ya, jadi kalau nanti ada soalnya tidak disajikan, maksudnya kalau tidak ada perintahnya, tidak disuruh membuat grafik, ya berarti kalian nggak usah, cukup menjelaskan saja bahwa sesuai dengan hasil perhitungan antara syarat fungsi genap dan fungsi ganjil, maka bukan kedua-duanya, gitu ya. Nah, sesuai dengan syaratnya, kalian uji menggunakan fungsi genap ternyata bukan, menggunakan fungsi ganjil ternyata bukan. Nah, berarti kalian sudah bisa menjawab bahwa fungsi ini bukan fungsi ganjil ataupun bukan fungsi genap, gitu ya. Tapi nanti di soal biasanya harus dibuatkan grafiknya. Nah, kalau bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil, maka dia grafiknya pasti tidak akan simetri dengan sumbu Y dan tidak akan simetri dengan titik 0,0 gitu ya, atau titik awal. Bisa dipahami semuanya? Insya Allah bisa, Bu. Betul bisa, Bu. Oke. Sekarang ini saya ke atas lagi. Kenapa? Karena ada fungsi komposisi ya. Nah, ini posisinya nih ya. Tadi kita sampai di pengoperasian suatu fungsi ya. Saya agak ringkan lagi. Nah, selain fungsi genap dan fungsi ganjil, ada juga yang sering masuk di dalam ujian nanti, gitu ya, di ujian nanti itu adalah fungsi komposisi, gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing juga dengan fungsi komposisi itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kalian masih ingat dengan fungsi komposisi yang ada FOG gitu ya. Atau bisa pakai dot ya, kadang F dot G dot H gitu ya. Atau FOG OH gitu ya. Lalu seperti ini nih. Nah, udah nggak asing kok kalian. Ini. Nah, ini tinggal dibaca aja sebetulnya. Nah, ini. Nah, ini kayak gini. Sudah nggak asing ya yang G dot F atau G dot fx sama dengan G dot fx gitu ya. Ini namanya fungsi komposisi atau komposisi fungsi ya. Nah, ini jika fungsi f di mana A memetakan ke B dan G di mana B memetakan ke C, maka fungsi H di mana A memetakan disebut fungsi komposisi yang ditentukan oleh rumus H sama dengan G dot
F sama dengan G dot Fx sama dengan G dot Fx. Nah, ini adalah sifat fungsi komposisi tidak kumulatif. F dot G tidak sama dengan G dot F. Ya. Kalian lihat ya, ada gambar ininya. Ini adalah himpunan A, dan ini adalah himpunan B, dan ini adalah himpunan C. Jadi sesuai dengan kalimatnya, di mana A memetakan ke B, ya. Nah, ini F ya, ini fungsi F ya, fungsi F di mana A memetakan ke B, gitu ya. Dan ada fungsi G di mana B memetakan ke C, gitu ya. Nih ya, memetakan ke C. Kalian lihat aja nih, ini fungsi F, ini fungsi G, ya. Nah, ini hasil dari si Fx dan ini hasil dari si GFX, gitu ya. Nah, disebut fungsi komposisi yang ditentukan, maka hasilnya adalah, ya, ini hasilnya nih, A menuju ke C. Nah, ini fungsi komposisi ya, di mana A memetakan ke B dan B memetakan ke C, maka nanti hasilnya adalah A memetakan ke C. Nah, itu hasilnya. Itu namanya fungsi komposisi. Gitu ya. Ini komposisi ya, ini fungsi komposisi. Nah, ini adalah soal dan pembahasannya. Diketahui Fx sama dengan 2x plus 5. Dan Gx sama dengan x min 1 per x plus 4. Kalian disuruh, ya, jika F dot G F dot GA sama dengan 5, jika F dot GA sama dengan 5, maka kalian disuruh mencari nilai A-nya itu berapa. Gitu ya. Fx-nya sudah diketahui, Gx-nya sudah diketahui. Kalian hanya disuruh mencari nilai A. Gitu ya. Nah, ini pembahasannya. F dot Gx gitu ya. F dot G sama dengan F-nya apa? F, kan kalau F dot Gx itu berarti masukkan nilai Gx-nya dulu, gitu ya. Jadi F dot Gx, jangan F-nya dulu. Jadi Gx-nya dulu ya, Gx-nya dulu, yang belakangnya dulu. G-nya itu kan X min 1 per X plus 4 ya. Nah ini Gx-nya dulu, berarti F X min 1 per X plus 4. Baru sama dengan masukkan nilai F-nya. Nah F-nya itu kan 2X plus 5. Ya. Berarti kalian ganti setiap nilai X gitu ya dengan nilai Gx. Ya. Kalian ganti nilai X dengan nilai X yang ada di Fx ya dengan Gx. Dengan Gx nih. Nah berarti nilai Fx itu kan 2X plus 5. Berarti 2-nya kalian taruh. X-nya kalian ganti dengan X min 1 per X plus 4. Ya. X min 1 per X plus 4. Ditambah 5. Nah, ditambah 5. Gitu ya. Nah, sampai sini kalian kalikan dulu. 2 kali X, 2X. 2 kali min 1 berarti min 2. Gitu ya. Nah, mohon maaf, ini di sini dia langsung menyamakan penyebutnya. Kalau kalian agak kesulitan, maksudnya agak jangan langsung disamakan penyebutnya dulu, Bu. Boleh. Misalnya kalian kalikan dulu nih. 2 kali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. Gitu ya. Berarti per X plus 4. Ya, jadi di atas udah bukan X min 1 lagi ya. Tapi 2X min 2. Per X plus 4 plus 5. Nah, baru kalian samakan penyebutnya. Yang 5 ini kalian kalikan dengan X plus 4. Ya, nih. 5 buka kurung X plus 4. Karena menyamakan penyebut, jadi penyebutnya sama semuanya ya. X plus 4. Ya. Lalu kalian operasikan lagi 2X min 2 plus 5X plus 20. Ya, 5 dikali 4 itu 20. Karena di sini ada minus 2, gitu ya. Berarti min 2 ditambah 20. Hasilnya kan positif 18. Gitu ya. 2X sama 5X hasilnya 7X. Ya, 7X plus 18 per X plus 4. Ya. Nah, karena tadi katanya F dot GA sama dengan 5, gitu ya. Nah, berarti posisi ini dia nilainya adalah 5, gitu ya. 5 sama dengan kalian ganti setiap nilai X-nya itu dengan A. Ya, berarti
7A plus 18 per A plus 4. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kalian kali silang. Ya, ini kan jadi 5/1. Gitu ya. Kali silang 5 kali A plus 4. Nah, 5A plus 20. 7A plus 18 dikali 1. Ini kan 5 aja dengan 5/1 kan. Dikali silang gitu kan. 7A plus 18. Sama kan deh, 7A pindah ruas ke sini. Ya, menjadi boleh mau yang ini mau ke sana atau mau ke sini juga sama aja. Ya, 5A min 7A sama dengan 18 min 20. Gitu ya. 5A dikurang 7A kan minus 2 ya. Min 2A ya. Min 2A sama dengan 18 dikurang 20 kan min 2. Ya. Lalu A sama dengan min 2 dibagi min 2. Hasilnya adalah 1. A-nya. Min dibagi min kan hasilnya plus. Jadi A itu bernilai 1. Sampai sini paham nggak? Atau masih bingung? Masih bingungkah atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Saya udah Paham paham, ya? Bu. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi f di mana R memetakan ke R, lalu G, R memetakan ke R juga, di mana Gx sama dengan 2x plus 3, dan f dot Gx sama dengan 12x kuadrat plus 32x plus 26. Kalian disuruh menentukan rumus fx. Ya. Artinya, Gx-nya sudah diketahui. Ya. Lalu f dot Gx-nya juga sudah diketahui. Nah, cuma yang nggak diketahui si fx-nya. Gitu ya. Nah, kalian disuruh mencari nilai fx. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Gx-nya 2x plus 3. Ya. Kalau f dot g itu kan berarti f gx. Berarti masukkan gx-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, f dot gx itu tadi kita sudah dapat hasilnya 12x kuadrat plus 32x plus 26. Dan itu sudah ada di soal. Gitu ya. Nah, Gx sama dengan 2x plus 3 gitu ya. Di sini F gitu ya. F dulu. Kan kalau F dot G itu kan FGX gitu ya. FGX perinciannya. Berarti F Gx-nya itu kalian masukkan ini 2x plus 2 plus 3, 2x plus 3. Ya. Sama dengan ya, nih sama dengan gimana lagi? Ayo. Ayo. Kok ini ada angka 3 sih? Kok dia ada angka 2? Kok ini ada angka plus 5 dari mana? Pemfaktoran bukan, Bu? Mohon maaf. Apa, Neng? Pemfaktoran bukan, Bu? Iya, Bukan ya? hasil faktornya berapa? Tid 12x 2x plus kuadrat 3 plus kah? ya? Itu bukan ya? Bukan. Tadi dulu, Bu. Ayo. Ayo, gimana yo? Karena di sini nilai GX-nya nih sudah dimasukkan nih ke setiap nilai X. Ya, 2x plus 3 kuadrat, lalu di sini 2x plus 3. Ayo. Ada yang tahu? Atau mungkin ada cara yang lain yang kalian punya? Nilai GX-nya udah ada, nilai F dot G-nya juga sudah ada. Tinggal cari nilai FX.
Ayo, dari mana? Iya. 2x plus 3 kuadrat itu berapa berarti? 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Ayo, 12 dibagi 4. 6 sama 9 bukan sih, Bu? Kenapa? Kenapa, Syam? 6 dan 9 bukan sih? 6 dan kalau difaktorkan kan nggak mungkin. Ayo, ada cara lain nggak? Kalau ada cara lain silakan. Boleh, asalkan hasilnya mungkin sama. Ayo, silakan. Oke, kita ke nomor 3 dulu ya. Kita ke nomor 3 dulu. Kalian perhatikan ada fx-nya x min 1 per x plus 1. Dan gx-nya x kuadrat plus 1 per 1 min x kuadrat. Tentukan fungsi dari f dot gx. Oh, ini mah. Kalian tinggal nyari f dot g-nya. F dot gx. Berarti nilai gx-nya dulu yang dimasukkan. Nah, ini nilai g-nya. Kalau disuruh nyari f gx, berarti cari dulu nilai gx-nya dulu ya. Masukkan dulu nilai gx-nya. X kuadrat plus 1 per 1 min x kuadrat. Lalu selanjutnya masukkan nilai fx-nya. Nah, fx-nya itu kan karena ada pembilang dan penyebut, berarti ganti setiap nilai x dengan nilai gx. Ya. Nih, nilai fx-nya kan x min 1. Nah, nilai x-nya kalian ganti dengan nilai gx. X kuadrat plus 1 per 1 min x kuadrat. Min 1. Ya, karena di sini kan nilainya x min 1. Min 1. Yang bawahnya sekarang x plus 1. Nah, x itu kalian ganti dengan x kuadrat plus 1 per x min x kuadrat. Sama kayak tadi ya, diganti di atas. Plus 1. Ya. Lalu kita operasikan, maka hasilnya berapa tuh? X kuadrat plus 1 per x min x kuadrat. Disamakan penyebutnya ya. Ini dia menjadi x kuadrat plus 1 min 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 apa min? Min 1 buka kurung ya. Dikurang buka kurung 1 min x kuadrat per x kuadrat plus 1 plus 1 min x kuadrat. Gitu ya, karena kan bawahnya sama semuanya ya. Kuadrat. Nah, ini min 1 plus x kuadrat. X kuadrat
ketemu sama X ini plus 1 sama min 1 habis. Lalu X kuadrat plus X kuadrat jadi 2X kuadrat. Yang ini X kuadratnya habis, yang bawah 1 ditambah 1 adalah 2. 2 dicoret ya, tinggal X kuadrat. Nah, maka hasil dari f dot gx itu adalah X kuadrat. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada cara lain nih, yang nomor 2 nih, cara mencari fx dalam fungsi komposisi gitu ya. Coba kalian dicari ya. Coba kalian cari cara lain dari penggunaan mencari nilai fx ketika gx dan f.g-nya sudah diketahui. Nah, selain fungsi komposisi, ada juga dengan fungsi inverse. Nah, ini masih menampilkan fungsi komposisi, tapi dia fungsi inverse. Gitu ya. Nah, ini kalau fungsi inverse, jadi dia seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika himpunan A ya dipetakan ke himpunan B, ya ini kalau fungsi ya, ini kalau fungsi biasa bukan fungsi inverse. A dipetakan ke B ya, himpunan A dipetakan ke himpunan B gitu ya. Kalau fungsi inverse gitu ya, justru dibalik. Jadi si Y dipetakan ke sini. Nih, jadi hasilnya dibalik F inverse. Inverse itu kan kebalikan. Ya, jadinya hasilnya juga F inverse gitu ya. Nah, ini suatu fungsi FA dipetakan ke B mempunyai fungsi inverse, F inverse, maka justru kebalikannya B dipetakan ke A. Nah, jika semua elemen himpunan A dan elemen himpunan B berkorespondensi satu-satu. Ingat ya, berkorespondensi satu-satu. A dipetakan ke B tepat 1, B dipetakan ke A tepat 1. Notasi fungsi inverse adalah jika fx sama dengan y, maka f inverse sama dengan x. Atau y inverse sama dengan f inverse x. Nah, sifat komposisi fungsi inverse adalah f inverse dot g inverse sama dengan g dot f inverse. Nah, ini beberapa fungsi dari rumus inverse-nya. Ya, jadi kalian ini beberapa rumus inverse nih ya. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, ini terkadang ini kalian lupa nih. Kalau ini sebenarnya nih min fx sama dengan ax plus b. Nah, nanti fungsi inverse-nya kalian hanya tinggal x min b per a. Gitu. Tinggal dimasukkan aja nilai x dikurang b, b-nya berapa per a, a-nya berapa. Nah, itu adalah fungsi inverse-nya. Tinggal masukin aja rumusnya. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari gitu, udah ada di sini. Lalu kalau min fx sama dengan akar ax plus b, maka inverse-nya itu tinggal kalian masukkan 1 per a, a-nya itu berapa? Kalian nanti tinggal lihat di sini, a-nya itu berapa. Buka kurung, x kuadratnya mah tetap x kuadrat, min b, b-nya berapa. Gitu. Tinggal masukin saja ke sini. Gitu ya. Sama kayak gini, ax plus b, nanti a-nya berapa? Tinggal masuk di sini. Lalu b-nya berapa? Tinggal taruh di sini. Lalu ada min fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, berarti nanti inverse-nya tinggal kalian masukkan d-nya itu berapa? Min dx ditambah b per cx min a. Lihat di sini, misalnya d-nya berapa? Misalnya d-nya 5. Ya, kalian tinggal tulis min 5x. Ya, min 5x. Ditambah b. B-nya misalnya berapa? B-nya misalnya 7 gitu. Min 5x plus 7 per C-nya berapa, A-nya berapa, lihat gitu di sini, di soalnya. Jadi udah bisa langsung. Kalau min fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini ada contoh soal lagi. Yang inverse, ini contoh soal yang inverse. Ya. Jika ditentukan fx-nya sama dengan 4x plus 1 per x min 4. Dengan x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan 4. Tentukan fungsi inverse ya. Fungsi inverse f min 1x pembahasan. Nah, ini pembahasannya. Ya, fx sama dengan 4x plus 1 per x plus 4 itu sama aja, fx itu kan sama aja dengan y. Gitu ya. Nah, jadi ini kalian kali silang nih. Kalian kali silang. 4x plus 1 gitu ya. Ini boleh kalian kalikan dengan 4x plus 1 sama dengan ini x min 4 kalikan dengan y. Ya, dikalikan dengan y.
Jadi XY min 4X. Maka 4X min XY, yang XY ini pindah ruas jadi minus ya, sama dengan min 4Y, positif 1 pindah ruas jadi min 1. Nah, dikali min 1. Dikali min 1. Kalau semuanya dikali min 1, ya. Nah, ini posisinya jadinya yang XY, kalau dikalikan dengan min 1 kan jadi positif ya. Jadi plus XY kan ya. Nah, kalau yang 4X dikalikan dengan min 1, hasilnya kan negatif. Nih, min 4X. Lalu yang ini, min 4Y dikali min 1, hasilnya jadi positif 4Y. Min 1 dikali min 1, hasilnya jadi plus 1. Gitu ya. Maka kalau kita mencari nilai X, hasilnya, ya. Nah, ini XY min 4X sama dengan 4Y plus 1. Ya. Nah, ini 4Y plus 1 per nilai X. Nilai X. Ini kalau kita keluarkan nilai X-nya, ini kan sama-sama punya nilai X ya, ini nilai X. Dia menjadi X buka kurung Y min 4. Ya. X buka kurung Y min 4. Ya. Jadi posisi X sama dengan 4X plus 1 per Y min 4. Ya. Maka F inverse Y sama dengan hasilnya adalah 4Y plus 1 per Y min 4. Nah, sekarang yang nilai Y-nya ini kalian ganti dengan X. Dia menjadi F inverse X sama dengan 4X plus 1 per X min 4. Nah, ini kalau kita sudah dapatkan nilai fungsi inverse-nya adalah sekian. Ya, disuruhnya jika ditentukan Fx sekian, tentukan dengan X anggota bilangan real. Nah, tentukanlah fungsi inverse-nya. Nah, jadi disuruh mencari fungsi inverse-nya. Nah, kalian perhatikan deh. Ini kan bentuknya seperti ini ya. Ya, sekarang kalau kayak begini kalian udah bisa langsung mencari gitu ya. A-nya berapa? Nih. Nih, saya perkecil deh nih. Tuh. Nih. Nah, ini kan bentuknya sama nih, sama yang ini. Ya. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari kayak begini. Langsung aja masukin rumusnya. Nih. A-nya berapa di sini? 4. 4. 4. B-nya berapa? 1 1. plus 1. C-nya berapa? 1. C-nya berapa? 1 1. D-nya berapa? D-nya? min 4. Min 4. Min 4. Coba kalian masukkan ke sini. Hasilnya min DX plus B per CX min A. Min D. D-nya tadi kalian dapat berapa D-nya? Min 4. B-nya min 4. 4. Min ketemu min jadi apa? Plus Plus. Plus. Berarti plus Jadi 4X ya berarti ya. X. Ya. Nah, B-nya berapa tadi kalian dapat? 1. 1. Nah, berarti 4X plus 1. Benar? Iya, benar. Benar. Ya, lalu C-nya berapa tadi kalian dapat? 1. 1. C-nya berapa? 1. 1. Berarti X. 1. Berarti cukup X saja kan? Iya. Iya. Ya, A-nya berapa? 4. 4. A-nya 4. Berarti min 4, betul? Iya, min 4. Nah, berarti hasilnya tadi berapa? 4X plus 1, gitu kan ya? Iya, benar. Iya, 4X 4X plus 1. 1 per X Per X min 4. Min 4. min 4. Sama nggak? Sama. Sama. Nah, gitu. Gitu maksudnya. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari kayak begini. Jadi cukup ini udah ada rumusnya di sini. Rumus Nih, cepat. beberapa rumus fungsi inverse. Nah, gitu. Paham ya? Paham. Oke, nah ini coba nih. F dot GX. Katanya udah ada nih dia 4X kuadrat plus 8X min 3. Dan GX-nya 2X plus 4. Tentukan fungsi inverse. Udah ada nih. Disuruh cari F inverse-nya. Sedangkan di sini Fx-nya belum ada.
yang sudah diketahui F dot G sama GX-nya. Yang sudah diketahui F dot G-nya sama GX-nya. Ayo, apakah bisa kita gunakan dari sini atau bagaimana? Apakah belum? Karena fx-nya kita belum ketahui. Fx-nya berapa? Nah, di sini ya F dot G. F dot G 4x kuadrat plus 8x min 3. Maka FGX. GX-nya kan kita sudah diketahui. FGX. Nah, GX-nya 2x plus 4. Sama dengan 4x kuadrat plus 8x min 3. F2x plus 4 sama dengan. Nah, ini sama nih. 4. Nah, ini posisinya sama kayak tadi nih, minus 3. Ayo. Cari dulu nilai fx-nya. Dicari dulu nilai fx-nya. Ya. Ini sini banyak nih sebenarnya nih. Tuh ya, nilai f min 1. Nah, ini logaritma ya. Ini kita menggunakan logaritma. Soalnya banyak loh. Oke, ini bisa kalian pelajari gitu ya untuk rumus komposisi ya. Untuk komposisi yang inverse. Nah, ini nanti minggu depan kita cross check lagi ya rumus-rumus yang seperti ini tadi yang komposisi ya, yang komposisi sama yang inverse ya. Oke, 941 untuk selanjutnya saya akan absen ya. Saya akan absen. Mohon di info ke saya. Ini saya stop share dulu. Ada Rizky, Hadir, Bu. Rafli, Hadir, Ibu. Dede, Martina, Hadir, Bu. ada Dede Sulaiman, Hadir, Ibu. Anissa Maulida, Yuliana, Hadir, Bu. Arif Bang, Rahman, Bang, ambilin soto mie-nya cepetan. Di masjid dia udah. Arif Rahman, Hadir, Bu. Dwi Maya, Hadir, Bu. Siti Nur Aida, Hadir, Bu. Rahma Hidayah, Hadir, Bu. Riani Lestari. Izin Bu, sakit. Oh iya nih ada beberapa yang Farhan, Hadir, Ibu. tadi dulu sebentar ya. X3B ya. Ya Bu, X3B. Siapa tadi yang nggak masuk? Riani Siapa tadi? Lestari. Oh Riani iya. Lestari. Farhan ada, Hadir, Bu. Ada dua soalnya Veronica, Bu. Hadir, Bu. Farhannya ada dua, ada Farhan Nizar sama Farhan Fahri Bu. Farhan Fahri Royan ada, Ada Ibu, ada. ada Farhan Fahri Royan, Ada, Bu, ada. Hadir, hadir. Maulidiatu Zahra, Maulidiatu ada,
Carla, Hadir, Bu. Kholidatul, Kholidatul ada? Ashika ada? Hadir, Bu. Fatin, Hadir, Bu. Ajeng, Hadir, Ibu. Wilfrida, ayo agak cepat ya. Wilfrida ada? Hadir, Bu. Iya. Sekar, Hadir, Ibu. Jubaini ada? Hadir, Ibu. Wildan, Hadir, Bu. Hisham, Hadir, Bu. Najia, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Najia, Sigit, Hadir, Ibu. Farhan, Sigit hadir, Farhan Bu. Nizar, Hadir, Bu. Farhan. Yanti, Hadir, Bu. Ika Olivia, Hadir, Bu. Gevira, Hadir, Ibu. Andre, Hadir, Bu. Al-Hikmatul, Hadir, Ibu. Herlina, Hadir, Ibu. Chris Lestari, Hadir, Ibu. Sauza, Hadir, Ibu Sauza. Itza, Hadir, Ibu. Umi, Munasaroh, Umi ada? Ini ada Umi, ada Khalidatul yang Ibu panggil nggak nyaut ya. Mau Lydiatu Zahra. Umi hadir, Bu. Siapa? Umi. Siapa? Umi. Suaranya kecil, Neng. Umi, Umi, Bu. Bu. Pakai laptop, Bu. Suaranya yang kencang makanya. Ya, ada Khalidatul ya dipanggil tidak ada. Mau Lydiatu juga tidak ada. Riani sakit ya. Oke, sudah saya absen untuk perkuliahan hari ini. Cuma coba saya share dulu ya. Yang tadi kalau kita mau saya agak share sebentar ya. Yang tadi fungsi apa? Komposisi ya. Ini ada fungsi inverse ya. Ini di PPT yang fungsi inverse. Nah, ini kalau kalian agak bingung, yang dimaksud dengan fungsi inverse itu apa gitu ya. Jadi, kalau fungsi inverse itu, kalau kita biasanya, kalau fungsi aja memetakan dari A ke B, tapi kalau fungsi inverse itu kebalikan B ke A gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini adalah contoh kalau kita memetakan fungsi ya, min 2 ke 1, min 1 ke 1, 0 ke 3, 1 ke 4 gitu. Ini fungsi ya. Tapi kalau inverse justru kebalikannya. Kebalikan. Nah, ini yang 1 ya, dibalik nih, 1 ke min 1 nih. 1 ke min 1 kan ya. 3 ke 0, 4 ke 1. Nah, jadi dibalik gitu ya, dibalik. Kalau inverse itu kebalikan. Ranknya ya, Bu. Lalu, kenapa? Itu yang dibalik ranknya ya, daerah Iya, hasilnya. ranknya. Jadi ranknya itu dibalik, kebalikannya. Dibalik kebalikan. Jadi dari A, fungsinya nih. Jadi si A-nya itu, kalau kita kan di sini anggota A-nya itu, anggotanya kan ini ya, min 2, min 1, Ini. 0, 1 Iya, gitu Bu. kan. Kalau anggota B-nya 1, 3, 4. Nah, Jadi kalau dia kalau berubah posisi inverse-nya, jadi domain ya, Bu. Ranknya iya, itu. Oh, dibalik gitu. Paham ya? Dibalik. Bu, paham. Balikannya. Nah, itu fungsi. Itu inverse ya. Nah, inverse-nya. Nah, yang tadi kalau kita ke fungsi komposisi tadi
ada beberapa hasilnya fungsi komposisi. Mana tadi ya? Tadi soalnya kalau yang punya buku tuh tadi ada fungsi komposisi. Nah, ini kan kita ada fungsi inverse, ada fungsi komposisi. Soal deh kalau nggak salah. Nah, tadi ada beberapa soal mencari nilai apa tadi? Ada yang mencari nilai fx atau gx-nya ya, benar nggak? Yang punya buku, yang punya buku. Ayo, nah itu ayo tadi, nah itu di Yuliana tuh, Yuliana udah bisa menjawab. Enggak, contoh lain ya. Nih kalau yang tadi kita mencari nilai fx ya. Nah, apabila gx-nya sudah diketahui ini, lalu gx-nya sudah diketahui ini, kita disuruh mencari nilai fx ya. Nah, bisa kalian juga menggunakan contoh seperti ini. Gx sama dengan 3x. Nah, ini gx-nya kan 3x min 6. Maka y-nya sama dengan gx itu sama aja dengan y kan ya. Fx, gx itu sama aja dengan y. 3x min 6. Maka posisinya si y, kalau kita nyari nilai y, ya ini kan nilai x nih. Ya ini seperti yang kita mau mencari nilai x sih. Nilai x dari posisi di sini. Y sama dengan 3x min 6. Ya, maka kalau kita cari nilai x, itu kan posisinya menjadi y plus 6 per 3. Ya, 3x min 6 sama dengan y. 3x sama dengan berapa? 3x min 6 sama dengan y. 3x sama dengan, ini kalau kita mau mencari nilai x dari persamaan ini, ya. Ini hasilnya adalah y plus 6 per 3 sama dengan x. Ya. Nah, jadi G inverse-nya itu, G inverse-nya, maka sama dengan si Y kita ganti dengan X. Ya. X plus 6 per 3. Nah, jadi nanti kan di sini tentukan nilai fx. Gitu ya. Ini bisa langsung kalian masukkan nih, f dot gx sama dengan fgx. F dot g-nya kan x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan f. Nah, gx-nya kita kan dapat ya, udah dapat 3x min 6. 3x min 6. Maka G inverse-nya sama dengan X plus 6 per 3. Nah, gunakan inverse fungsi Gx. Yaitu G inverse-nya sama dengan X plus 6 per 3. Kemudian disubstitusikan ke dalam F dot Gx untuk mendapatkan nilai Fx. Jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan, nah kalian masukkan nilai X, nih, setiap nilai X itu dengan X plus 6 per 3. X plus 6 per 3 dikuadratkan nih. Ini kan hasilnya dikuadratkan X kuadrat min 2X plus 1 dikuadratkan sama kalian. Maka hasilnya adalah ini. Si Fx adalah 1/9X kuadrat plus 2X plus 2 per 3X plus 1. Nah, begitupun yang tadi, yang ini saya stop share ya. Nah, ini materi PPT ini bisa kalian download di LMS ya. Nah, ini yang tadi, yang buku, yang di buku ya tadi. Nah, yang di buku, yang tadi komposisi, yang komposisi mana? Yang 12x kuadrat, Bu. Plus 32 Yang X 12x plus berarti 26. yang komposisi ya, yang atas ya. Iya. Nah, Kalau ini ya. saya
Saya dapatnya Ini 3x kuadrat. ini kalian harus cari dulu nilai X-nya. Nilai X. Nilai X-nya kalian cari dulu. Nilai X-nya A min Ya, 3 per 2 bukan, Bu? Iya, betul. Ya, ini kan misal ya, misal nih ya. Ini kan 2x plus 3. GX itu kan tadi saya katakan GX itu sama aja dengan Y. Ya, GX itu sama aja dengan Y. Maka kalau kalian cari nilai 2x plus 3, Y sama dengan 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan Y. X sama dengan Y min 3 ya. X sama dengan Y min 3 per 2. Betul nggak? Iya. Nilai X berapa? Ya, Iya, betul, nilai betul. X itu Y min dapatnya 3 per 2. adalah, Eh. iya, kalau tadi kita umpamakan dengan A ya, tadi ya. Karena kan di sini dia menggunakannya dengan A. Iya, Ya, dengan A berarti A min dengan A 3 ya. per 2. Jadi A min 3 per 2. Ya, nih berarti si A-nya ini, Si ya, si A itu X berarti. X ya, si X. Si X, Ya, si A si itu. X kita dapat nilainya adalah A min 3 per 2. Nah, si A min 3 per 2 itu, ya, kalian masukkan ke sini nih. Nih, ke yang 12x kuadrat plus 32x plus 26. Nih, setiap nilai x, kalian masukkan dengan tadi nilai A min 3 per 2. Ya, A min 3 per 2. Coba aja kalian masukkan. A, ini setiap nilai X yang ini kalian Ya. ganti menjadi A min A min 3 3 per per 2. Izin, Bu, Ya. boleh saya Nah, sampaikan, nanti Bu? kan, silakan. 12 buka kurung A min 3 per 2 tutup kurung pangkat 2 gitu, Bu. Ditambah. Iya, maksudnya Oh, tadi saya katakan, teman-teman, tadi kan kita sudah dapat nilai X. Kalau Ya. ada yang nanya, nilai X itu dapatnya dari mana, Bu? Gitu ya. Nah, Siap. nilai X itu didapatkan dari posisi yang sini nih. Nilai GX kalian ganti dulu menjadi nilai Y. Ya, perlu dipahami nilai X, nilai GX ataupun Fx itu sama aja dengan nilai Y. Ya, perlu dipahami nilai GX ataupun Fx sama aja dengan Y. Ya. Nah, jadi nilai GX ini kalian ganti dulu dengan Y. Ya, untuk apa? Untuk mencari nilai X. Gitu ya. Nah, lalu dari posisi GX ini sudah kalian ganti dengan Y, maka kita dapatkan nilai X. Nah, nilai X-nya A. Nah, kebetulan kan posisinya di sini dia digantinya dengan A nih. Ya, nih digantinya dengan A. Gitu ya. Maka kalau kita ganti dia si GX ini nilainya kita ganti dengan A, maka kita dapatkan nilai X-nya adalah A min 3 per 2. Ya. Maka kita dapatkan nilai X-nya adalah A min 3 per 2. Nah, yang nilai nilai X tadi, yang A min 3 per 2 tadi, kalian masukkan ke sini nih, ke nilai X. Nih, ke sini ya. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan, 12 sama angka 2 yang bawah itu kalian bagi. Ya, 12 dikuadratkan dulu tapi, ya, ini dikuadratkan dulu. Ya, A min 3 per 2 dikuadratkan jadinya berapa? A min 3 per 2 dikuadratkan, itu kan hasilnya menjadi A kuadrat min 6A, min ya, min 6A plus 9 per 4. Betul? betul, Bu. Betul nggak?
Ditambah. Nah, itu kan nanti di bawahnya ada per 4. Nah, nanti 12 dibagi 4 tuh. 12 sama 4 dicoret. Jadinya hasilnya berapa? 12 dibagi 4. 3 kan? 3. 3, Bu. Nah, ini. Nih, 3-nya yang ini nih. Nih, 3-nya. Iya. Gitu. Nah, begitupun yang ini. Dimasukkan. Dimasukkan A-3/2. A-3/2 tadi kan ya. A-3/2. Aduh, ya Allah. 32A-48, Bu. Enggak. Dicoret 32-nya dibagi 2 berapa? 16. Berapa? 16. Nah, 16, Bu. 16. Ya, jadi ini kok 2 ya. Ini posisinya 16. Plus ya 16. 16 apa? 16 A-16 buka kurung A-3 kan? 16 16A. kurung A-3. Benar nggak? Iya, betul, Bu. Ya, jadi 16 kali A, 16A. Mm-mm. 16, ya benar ya, 16 kali A Dikali- hasilnya 16A. Ya, Lalu betul. 16 dikali min 3. Min 3. Hasilnya, ya 16 Min- dikali min 3, min 48 kan? Min 48, betul, Bu. Min 48. Iya. Min 48. Lalu tadi ditambah 26 ya. Ditambah 26 ya. Ini Tambah 26. Nah, 26. itu nanti kalian lakukan penjumlahan, itu hasilnya ini jadinya. 3A kuadrat min 2A plus 5 itu jadinya nanti. A-nya itu nanti kalian ganti dengan ini. Itu maksudnya. Jadi dapatnya 3A min 2A plus 5 itu dari situ tadi. Kita cari dulu nilai X-nya. Gitu, ya. Paham nggak? Apa kalau misalnya belum jelas, minggu depan kita coret-coret ya tapi yang komposisi aja ya. Oke? Siap, Bu. Ya. Oke, teman-teman semuanya, saya kira cukup untuk perkuliahan pada hari ini. Saya masih punya hutang untuk penjelasan yang komposisi ya. Khawatir teman-teman bingung gitu ya. Jadi yang komposisi nanti akan saya jelaskan kembali sama yang inverse nanti ya kalau kita mau mencari nilai inverse gitu ya. Oke, saya sudahi perkuliahan pada hari ini, teman-teman. Sehat selalu untuk kalian dan saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Semuanya.